Shalom dan selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Ponco di dalam perenungan firman Tuhan di hari Senin. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk diarahkan kembali. Di tengah banyaknya hal yang kami pikirkan dan kejar dalam hidup ini, ajarlah kami untuk mengingat Engkau di atas segalanya. Bukalah hati kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita memperhatikan kitab Ulangan, pasalnya yang ke-8. Saya hanya membaca ayat yang ke-11 saja. Dikatakan di sana demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu nasihat sederhana tetapi sangat penting. Ingatlah siapa yang kamu wakili. Ada sebuah kisah seorang ayah yang menasihati anaknya sebelum masuk dunia kerja. Ingatlah nak, siapa yang kamu wakili. Bukan hanya diri sendiri tetapi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah pesan utama Ulangan pasal 8. Dari begitu banyaknya perintah Tuhan, Musa menekankan satu hal yang sangat penting. Jangan melupakan Tuhan. Bangsa Israel diingatkan bukan ketika mereka sedang susah, tetapi justru ketika hidup mereka mulai nyaman. Saat makan cukup, rumah baik, ternak bertambah, perak dan emas berlipat ganda, disitulah bahaya itu muncul. Bukan bahaya kekurangan, tetapi bahaya melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melupakan Tuhan bukan berarti berhenti beribadah. Melupakan Tuhan terjadi ketika hati menjadi sombong dan kita mulai berpikir bahwa semua yang kita miliki adalah hasil usaha kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang membebaskan kita, menopang kita, dan memelihara kita sejak awal. Menariknya Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita sulit, kita biasanya mudah mengingat Tuhan. Betul tidak? Kita berdoa, kita berseru, kita berharap. Tetapi ketika hidup tenang dan aman, hati kita menjadi lengah. Nah, karena itu Tuhan berkata berulang kali, lakukanlah segala sesuatu yang dapat kamu lakukan untuk mengingat aku. Bapak Ibu Saudara, ingat bagaimana Tuhan membebaskan kita. Ingat bagaimana Tuhan menyertai kita di padang gurun kehidupan kita masing-masing. Ingat bahwa hidup kita sendiri karena anugerah, bukan karena kekuatan kita. Itu semua harus kita ingat dengan rasa syukur. Nah, puncaknya Bapak Ibu Saudara, Allah sudah menyerahkan dirinya kepada kita di dalam Yesus, dan itu perlu dan penting untuk kita selalu ingat. Karena di dalam Kristus, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak hanya menerima pertolongan yang sementara, tetapi keselamatan untuk selamanya. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita mengingat Tuhan dan karyanya, keselamatan yang sudah kita terima secara cuma-cuma, hati kita akan dipenuhi rasa syukur. Dan hidup kita akan digerakkan untuk apa? Menyembah, melayani Dia juga dengan sukacita. Kiranya kita tidak pernah melupakan Tuhan, kebaikannya, dan khususnya karya keselamatannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau terlebih dahulu mengingat kami. Tidak pernah melupakan kami. Dan kami juga bersyukur karena hari ini diingatkan lewat firman Tuhan untuk tidak melupakan Tuhan. Ampuni kami ketika kami menjadi lengah, kami sombong saat hidup kami terasa nyaman, kami lupa Tuhan. Ampuni kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu mengingat kasih dan pertolongan-Mu, dan terutama keselamatan-Mu di dalam Yesus. Kiranya hidup kami memuliakan Tuhan dalam setiap keadaan. Berkati hidup kami hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.